kita mendampingi adik-adik Arman sama Bapak dan Pak Koret. Nah, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil makan, sambil istirahat ya. Ini saya mau brainstorming, mau ngasih beberapa penekanan ya. Ini tapi adik-adik ini kan nanti keluar dari Akpol menjadi first line supervisor kan, menjadi ujung tombaknya Polri, pengendali Polri yang berada di garis terdepan. Nah, ini titip pesan nih, kami yang udah senior, titip pesan. Pesannya apa? Kalian harus benar-benar hadir di masyarakat. Hadir di masyarakat, hadirkan anggota kita di masyarakat. Melalui kegiatan apa? Turjawali, pengaturan, ya, patroli, pengawalan, pengamanan. Benar-benar berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, ketika berinteraksi dengan masyarakat, tolong komunikasinya tolong yang baik, ya. Yang sopan, yang santun, yang humanis, yang merangkul masyarakat. Ketika ada masyarakat yang belum tertib, diedukasi semaksimal mungkin agar tertib. Ya. Kita nggak usah buru-buru melakukan gakum, tapi edukasi. Sambil kita membuat jaringan. Siapapun masyarakat, siapapun warga, siapapun orang dari latar belakang apapun, itu akan bisa menjadi kawan kita, menjadi teman kita, menjadi jaringan kita. Itu penting untuk fungsi teknis yang lain. Saya beberapa kali minta rasa lantas, kata mata, pengaturan harus ditingkatkan, diseringkan, diperbanyak titik-titik rawan, ya. Dicek. Nah, kalianlah yang akan mengecek, mengawasi, mengendalikan anggota di lapangan. Kalau kamunya ele-elean, anggotamu pasti ele-elean. Benar nggak? Betul. Makanya kita sebagai pimpinan harus bisa diteladani, harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Perilaku kita harus baik, bisa merangkul anggota. Anggota itu banyak loh masalahnya. Dia masalah di rumah tangganya, masalah ekonominya, masalah keuangannya, belum lagi beban tugasnya, belum lagi masalah di sekitarnya, di lingkungannya. Nah, teman-teman, para perwira harus bisa menjadi problem solvernya mereka, harus bisa menjadi pencari pemecah masalah mereka. Ya. Walaupun kita nggak bisa menjadi mencarikan solusi, minimal kita bisa mendengarkan masalahnya, keluhannya. Itu sudah mengurangi tekanan dari masalah anggota itu sendiri. Jadi walaupun kamu muda nih, kan masih muda, paling tua berapa? Usianya? Paling tua yang ini? Iya, satu. Paling tua? 21, 23 ada nggak? Belum ada. 21, nanti tamat paling tua, paling ini usianya berapa? 2 tahun lagi? 3 tahun lagi. 1 tahun lagi, berarti 22. Nah, 22 tahun itu kamu sudah menjadi pimpinan, ya, first line supervisor, membawahi anggota kamu yang umurnya 50 tahun, 40 tahun, yang dia rekam jejaknya udah luar biasa, pengalamannya juga udah banyak. Itu pintar-pintar, teman-teman. Kalau misalnya ada yang keliru, kamulah tugasnya yang membenarkan. Makanya jadi perwira harus tahu, harus mengerti SOP, aturan undang-undang, perkap, perpol, harus paham. Supaya kalau ada anggota yang melakukan hal yang keliru, nggak bisa benerin, ya kan? Mulai dari awal itu, ketika melakukan apapun, membuat APP. APP itu mengajak semua orang melakukan hal yang benar, yang tepat, sesuai aturan, sesuai SOP-nya. Setelah berkegiatan, melakukan apel konsolidasi. Itu menganeh apa yang tadi sudah dikerjakan, kekurangannya apa. Oh, kita besok lebih bagus, oh tadi itu begini, saran masyarakat begini. Nah, itu perbaikan besok, pekerjaan besok. Nah, teman-teman ini yang akan memimpin. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang nggak benar, itu nama baik Polri itu ditentukan dari teman-teman. Serius. Kalau adik-adik ini membawa hal yang positif di masyarakat, itu akan berimplikasi
aspirasi untuk institusi Polri. Nah, jadi kamu semua juga harus peduli ya, aware nih. Jangan sembrono, karena udah jadi polisi nggak boleh sembrono. Usia 20 tahun itu masih muda, masih labil nih. Tapi kita karena udah jadi polisi, udah jadi perwira, tidak boleh labil lagi. Apapun yang kamu lakukan harus kamu prediksi. Apa nih dampaknya? Apa nih implikasinya? Apa nih akibatnya? Kalau saya begini, efeknya positif atau negatif? Kalau saya berbuat begini, dampaknya untuk saya, untuk Polri, negatif atau positif? Jelas ya? Harus dipikirkan dari sekarang, jangan boleh masa bodoh. Kalau perwira dari sekarang bagus, insya Polri akan bagus. Saya nih. Udah otomatis pasti membangun trust publik. Udah membangun kepercayaan masyarakat. Udah nggak perlu lagi namanya apa itu bion-bionan. Karena kamu semua udah bagus kerjanya. Ya. Bangun pagi, jam berapa harus ngantor, tepat waktu. Di kantor ngapain? Jangan ngobrol-ngobrol, kerjanya apa. Hanya harus membuat rencana kegiatan sebelum hari itu. Kegiatannya fokusnya kemana berdasarkan situasi Kamtipmas yang terjadi minggu yang lalu, hari yang lalu. Kan ada informasi intelijen tuh, ya kan? Nah, ketika kamu nanti berdinas di suatu tempat, kamu harus cari tahu intel dasarnya apa, kerawanannya apa di daerah itu. Ya, lubang semut pun kamu harus tahu. Itu lubang semut isinya apa? Semut atau serigala? Jangan-jangan anaconda isinya. Itu harus tahu. Nggak boleh apatis. Ya. Nggak boleh apatis. Apalagi yang diharapkan masyarakat terhadap Polri. Banyak persoalan di masyarakat itu bisa Polri bantu. Kan kita nggak hanya tugasnya Kamtipmas memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman kepada masyarakat, penegakan hukum. Tapi kita juga bisa merangkul masyarakat menjadi fasilitator, menjadi mediator, menjadi penyambung lidah. Kadang-kadang kita cuma curhat ya Kasat ya. Cuma curhat itu masyarakat, keluhannya tuh masalah sosial, masalah ekonomi. Yang kita bisa fasilitasi, kita sampaikan ke dinas, instansi, stakeholder terkait. Jadi jangan juga pernah bilang, oh itu bukan masalah saya urusannya Kamtipmas aja. Bukan. Harus bisa menjadi. Nah, itu sekilas info. Ya. Kalau banyak-banyak nanti keluar semua nanti. Sambil sarapan nanti kita ngomongin lagi. Nah sekarang saya mau tanya Mbak Ella dulu. Coba salah satu dari kalian, bisa nggak wawancara dengan Mbak Ella? Mbak Ella itu siapa, ngapain aja selama ini, jualannya, keluarganya, terus cita-citanya Mbak Ella apa? Ada nggak yang bisa wawancara? Ayo, ya Maluku Utara. Putra Maluku Utara, ini anaknya Ibu siapa sebenarnya? Ibu Sherly, anaknya Bu Sherly. Diliput. Baik, Bu, sebelumnya terima kasih untuk makanannya. Ya. Ternyata enak banget Bu, kami Ya. belum pernah nyobain kayak gini. Terus kami beri kesempatan berjajan kayak gitu. Ya. Tapi terasa unik tapi enak juga. Ya. Bu, udah jualan berapa lama di sini? Udah 1 tahun lebih. Ya. Sebelumnya emang udah jualan ini atau ada lagi ya? Oh ada. Jualan apa sebelumnya? Tempat di rumah jualan kayak cikik-cikik, terus kayak bakul, terus pas lagi suaminya kan kita jualan terapi. Saya udah ngikut tapi saya nggak bisa pakai kayu, saya pakai kompor. Nah, beda suami itu jualan terapi pakai kompor. Oh idenya bapak? Iya. Di Maluku Utara ada surabi nggak? Mirip-mirip ada, tapi yang kayak gini nggak ada. Nggak ada. Kita nggak? Bisa pegang. Nah baru kali ini juga di sini ada surabi pisang. Ini idenya siapa surabi pisang? Idenya yang pembeli. Oh, request dari pembeli itu Iya. jadi jualan. Bukannya ibu Kapolres, kan? Oh iya, ibu Kapolres. Kenapa ibu Kapolres ya? Anaknya ada nggak? Ada di rumah, berapa? 1 anaknya. Yang gede terus pengen dia masuk akpol. Tarik guys, jangan masuk kamu bareng kami karena Insya Allah. amin.
Siapapun bisa masuk angkot. Iya. Ikut seleksi ya. Iya. Terus apa lagi tadi yang udah tanya ke Kayla? Jualannya berapa lama? Jualan sehari dapat berapa? Hari dapat Uang apa hasil? uang, dapat masuk, dapat Nah, dapat untuk yang paling masa Kayla? benar tuh. Syukur ya. Siang. Kita jadi kunci. Iya. Bukanya sampai jam berapa? Dari jam 4:30 jam 5. Kalau mau beres saya bangun 11:30 waktu kamu rasik-rasik dari 2:30. Terus bikin adonan, saya pulang suami di sini, saya pulang ke rumah, nyapu, bersolat, terus sampai selesai terus besoknya habis sholat subuh. Ya udah, dibeli. Ayo, Mau masukin semua. Saya borong ya, Bu. Borong, diborong. Ya, borong nih sama orang Maluku Utara. Anaknya Bu Selvi. Pakai tes, pakai. Ayo bantuin, siapa bantuin? Bantuin. Nah, sedikit. Iya. Nah, gorengan sini. Ini sendiri, Teh. Mas, mau surabi? Ya, oke. Sabar ya. Dia telur. Ya, nanti makan di sana lah. Ya. Telurnya satu lagi. Telur Lagi semua apa? satu. Nah, kita menyemangati Mbak Ella yang jual surabi tiap hari, ada di depan Polresta Cirebon. Surabinya enak. Jadi kalau Bapak Ibu seluruh warga masyarakat yang ingin beli surabi di Cirebon, datang ke depan Polresta Cirebon, ada namanya Ibu Ella. Surabinya macam-macam, ada surabi telur, surabi oncom, surabi pisang, surabi original juga ada. Ada gorengannya juga. Cuma aku sih nggak tahu ya kalau gorengan, mohon maaf. Yang mau mangga. Tapi enak. Ya.